Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zurayani. Saya dari Fakultas Perikanan Universitas Abuya Tama Aceh, angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus urea yang merupakan bagian dari mata kuliah biokimia. Di sini saya di bawah bimbingan Ibu Pia Handayani SSI MT. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus urea. Siklus urea atau yang dikenal juga dengan siklus ornitin merupakan siklus reaksi biokimia yang menghasilkan urea atau NH2 2CO dari amonia atau NH3. Siklus ini terjadi pada organisme ureotelik. Siklus urea mengubah amonia yang sangat beracun menjadi urea yang dapat diekskresi. Siklus ini adalah siklus metabolisme pertama yang ditemukan oleh Hans Krebs dan juga Kurt Hessling pada tahun 1932. 5 tahun sebelum ditemukannya siklus TCA, siklus urea terjadi terutama di hati pada mamalia dan yang tingkat lebih rendah yaitu di ginjal. Fungsi metabolisme siklus urea menghasilkan amonia limbah. Semua hewan membutuhkan cara mengeluarkan produk ini. Sebagian besar organisme akuatik atau organisme amonetal mengeluarkan amonia tanpa mengubahnya. Amonia beracun, tetapi setelah dikeluarkan dari spesies akuatik, amonia tersebut diencerkan oleh air di luar organisme. Organisme yang tidak dapat dengan mudah dan aman menghilangkan nitrogen sebagai amonia, mengubahnya menjadi zat yang kurang beracun seperti urea atau asam urat. Siklus urea terutama terjadi di hati. Urea yang diproduksi oleh hati kemudian dilepaskan dalam aliran darah, di mana air mengalir ke ginjal dan akhirnya diekskresikan di dalam urin. Dalam spesies termasuk burung dan sebagian besar serangga, amonia dikonversi menjadi asam urat atau garam uratnya yang diekskresikan dalam bentuk padat. Seluruh proses mengubah 2 amino, 1 NH dan 1 aspartat dan atau karbon dari HCO- ke urea produk diekskresi yang relatif tidak beracun dengan biaya 4 ikatan fosfat yang energi tinggi atau 3 ATP dihidrolisis menjadi 2 ADP atau 1 AMP. Konversi dari amonia ke urea terjadi dalam 5 langkah utama. Yang pertama, diperlukan agar amonia memasuki siklus, dan keempatnya berikutnya adalah bagian dari siklus itu sendiri. Untuk memasuki siklus, amonia dikonversi menjadi karbomil fosfat. Siklus urea terdiri dari 4 enzim enzimatik, 1 mitokondria dan 3 sitosol. Karbomil fosfat dikonversi menjadi sitrulin dengan dikatalisis oleh ornitin transkarbomilase. Gugus karbomil fosfat ini disumbangkan ke ornitin dan melepaskan gugus fosfat. Kemudian adalah reaksi kondensasi yang terjadi di antara gugus amino asam aspartat dan gugus karbomil sitrulin untuk membentuk argininosuksinat. Reaksi ini tergantung ATP dan dikatalisis oleh sintetase arginosuksinat. Selanjutnya adalah arginosuksinat mengalami pembelahan oleh arginosuksinase untuk membentuk arginin dan juga membentuk fumarat. Selanjutnya adalah arginin dibelah atau diuraikan oleh arginase untuk membentuk urea dan ornitin kembali. Dan begitu pula selanjutnya, ornitin kemudian diangkut kembali ke mitokondria untuk memulai siklus urea kembali. Kurang lebih reaksinya seperti ini. Kemudian kelainan genetika langka yang menyerang sekitar 1 dari 35.000 orang di Amerika Serikat, kerusakan genetik pada enzim yang terlibat
terlibat dalam siklus dapat terjadi. Mutasi menyebabkan defisiensi berbagai enzim dan transporter yang terlihat dalam siklus urea dan menyebabkan gangguan siklus urea. Jika individu dengan cacat pada salah satu 6 enzim yang digunakan pada siklus mencerna asam amino di luar apa yang diperlukan untuk kebutuhan harian minimum, maka amonia yang dihasilkan akan dapat dikonversi menjadi urea. Orang-orang ini dapat mengalami hiperomonemia atau penumpukan siklus menengah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai siklus urea yang terjadi dalam tubuh manusia ataupun hewan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zuleni. Saya mahasiswi dari Fakultas Perikanan Universitas Aulia Tama Aceh angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana siklus Cori terjadi. Siklus Cori ini merupakan mata kuliah dari biokimia dasar yang diampu langsung oleh Ibu Lia Handayani, SSI MT. Siklus Cori yang disebut berdasarkan penemuannya Cori dan Great Cori adalah siklus energi yang dibentuk antara lintasan yang menghasilkan 3 senyawa, yaitu asam laktat, asam pirufat, dan alanina dengan bantuan lintasan gluconeogenesis. Siklus Cori yang pertama ditemukan terjadi antara jaringan otot dan juga hati yang membentuk siklus. Asam laktat yang disintesis oleh sel otot di lintasan glikolisis akan diserap oleh hati dan diubah menjadi glukosa. Sekresi glukosa oleh hati pada lintasan gluconeogenesis kemudian diserap oleh otot untuk diubah kembali menjadi asam laktat. Dalam tiap sel, kedua lintasan gluconeogenesis dan juga lintasan glikolisis berada dalam koordinasi sedemikian rupa, sehingga salah satu lintasan akan relatif tidak aktif pada saat lintasan yang lain menjadi sangat aktif. Jika kedua lintasan melakukan aktivitas tinggi pada saat yang bersamaan, hasil akhir akan berupa hidrolisis terhadap 2 ATP dan 2 GTP untuk tiap siklus reaksi. Namun, sejumlah enzim dengan kadar dan aktivitas yang berbeda dari tiap lintasan dikendalikan agar hal tersebut tidak terjadi. Lagi pula, laju lintasan glikolisis dan juga lintasan glikolisis ini juga ditentukan oleh kadar gula darah. Sedangkan laju lintasan gluconeogenesis ditentukan oleh asam laktat dan juga beberapa senyawa prekursor lainnya. Sehingga lintasan glikolisis dalam satu sel akan berpasangan dengan lintasan gluconeogenesis dalam sel lain melalui media plasma darah dan membentuk satu siklus yang disebut dengan siklus Cori. Siklus Cori ini biasa terjadi antara sel otot dan juga organ hati. Oleh karena otot lurik pada saat berkontraksi akan mendifusikan asam laktat dan asam pirufat yang keluar menjadi sirkulasi darah. Asam laktat lebih banyak disekresi oleh karena rasio NADH dan juga NAD+. Saat kontraksi otot akan mengubah sebagian asam pirufat menjadi asam laktat. Asam laktat akan terdifusi masuk ke dalam hati oleh karena rasio NADH dan juga NAD+ yang rendah untuk dioksidasi menjadi asam pirufat dan kemudian dikonversi menjadi glukosa. Saya akan menjelaskan tentang asam laktat ini. Asam laktat pada umumnya, asam laktat ini diproduksi oleh otot lurik dan juga eritrosit sebagai sumber energi bagi organ lain. Pada saat otot lurik melakukan kontraksi seperti saat
melakukan olahraga. Laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam pirufat akan bereaksi lebih cepat dari laju asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini terjadi peningkatan kadar NADH oleh karena perbedaan kecepatan dua lintasan tersebut. Oleh karena kelangsungan lintasan glikolisis bergantung pada tersedianya molekul NAD+ untuk mengoksidasi gliseraldehida 3-fosfat. Akumulasi asam pirufat dan NADH akan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat dalam reaksi redoks yang mengoksidasi NADH menjadi NAD+ dan mereduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Keberadaan enzim LD akan mereduksi asam pirufat dan menjaga kelangsungan proses glikolisis pada otot lurid dan terutama pada eritrosit oleh karena eritrosit tidak memiliki mitokondria sehingga tidak dapat mengoksidasi glukosa dengan sempurna. Peningkatan kadar asam laktat dalam darah atau juga urin dapat merupakan indikasi terjadinya penyimpangan metabolisme energi. Rasio asam laktat, asam pirufat di dalam darah berbanding lurus terhadap rasio NADH dan juga NAD+ di dalam sitoplasma yang akan mulai meningkat pada saat terjadi penyimpangan metabolisme. Saat terjadi kontraksi otot berlebih, laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam pirufat akan meningkat hingga ke suatu titik yang menyebabkan lintasan glikolisis lain yang mengubah glukosa menjadi asam laktat dan juga akan menghasilkan molekul ATP yang lebih banyak daripada produksi fosforilasi oksidatif oleh mitokondria. Lintasan glikolisis yang kedua membutuhkan oksigen dan disebut juga dengan efek Warburg. Umumnya, rasio produksi asam laktat, konsumsi glukosa diregulasi oleh IL-3, namun konsumsi oksigen oleh glikolisis akan berkurang seiring dengan meningkatnya IL-3. Glutamina. Glutamina ini merupakan asam amino terbanyak yang ditemukan pada plasma darah dan berperan dalam sintesis protein, menyediakan atom nitrogen dalam sintesis asam amino non-esensial seperti purina, pirimidina, dan juga heksoamina, dan merupakan sumber utama asam glutamat yang diperlukan dalam sintesis antioksidan GSA. Reaksi oksidasi yang terjadi pada glutamina disebut glutaminolisis yang akan menghasilkan asam laktat dan NADPH yang diperlukan bagi reaksi reduksi asam lemak dan sintesis nukleotida. Glutamina juga dikonversi menjadi asam ketoglutarat dan masuk ke dalam siklus asam sitrat di dalam mitokondria untuk menghasilkan asam oksaloasetat. Proses ini disebut dengan anaplerosis. Kemudian, apa peran penting dari siklus Cori ini? Pada saat kita melakukan aktivitas anaerobik seperti push up, lari, dan juga angkat berat, itu merupakan aktivitas yang memerlukan energi yang cukup besar. Perlu diingat bahwa aktivitas anaerobik ini tidak memerlukan oksigen. Aktivitas anaerobik itu memerlukan ATP dengan sangat cepat, namun hanya dalam waktu terbatas, yaitu 90 detik. Itulah mengapa olahraga anaerobik tidak dapat dilakukan secara kontinu. Jika aktivitas anaerobik ini dilakukan, maka akan menghasilkan asam laktat. Dan apabila asam laktat terakumulasi di dalam otot, maka akan menyebabkan otot merasa nyeri. Dan apabila di tubuh kita tidak adanya siklus Cori, maka tubuh kita akan terjadi nyeri setiap saat. Mungkin sekian penjelasan tentang siklus Cori dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.